What do you think? Is it okay to start the class? Yes, ma'am. Okay. Thank you for response. Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hello, everyone. Is everything good? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Alhamdulillah. Semuanya sehat-sehat ya? Iya, Ma'am. Alhamdulillah, ma'am. Ya. Oke. Suara saya agak mantul ya? Iya, Enggak, Ma'am. Okay. First of all, I would like to discuss the results of your discussion in the previous activity. So it was about your need analysis. Masih banyak yang masuk sebentar. Oke. Saya present ya. Saya lihat beberapa sudah mengumpulkan, tapi ada juga yang belum ya nampaknya. Tidak apa-apa, kami tunggu sampai hari ini. Ini yang tadi sudah lihat, ini yang baru nih punya siapa? Ini tadi baru ada 4. Yang bagus ini punya ini kelompoknya Mas Yuyut sama yang terakhir ini punya siapa tadi ya? Display datanya seperti ini ya. Ini sudah betul. Ini mungkin ini nama respondennya. Lalu ini di screen capture ya. Screen capture hasilnya. Boleh seperti itu. Jangan seperti yang milik ini kelompok berapa ini? Kalau ini masih data mentah ya. Masih data mentah sehingga sulit untuk melihat sebenarnya kecenderungan dari hasil kuesionernya apa, itu sulit dilihat. Kalau milik misalkan punya Mas Yuyut dan siapa tadi? Sebentar. Punya siapa ya? Sebentar loading. Ini nggak ada nama kelompoknya. Milik siapa ini? Any one of you guys? Punya kelompok saya, ma'am. Oh ini kelompoknya, nama kelompoknya di bawah. Reza. Oh ya, Mbak Reza, Mbak Devi, Mbak Hasbintang, Revan, sama Muzakir ya. Ini juga bagus. Ini seperti kelompok yang pertama tadi. Jadi langsung dilihat kecenderungannya apa. Kalau saya tanya Mbak Reza, what is the major findings of your need analysis result? I think speaking skills, ma'am. Speaking skills becomes the most important among the others. Is that true? Yes, ma'am. Betul. Yeah. Jadi yang pengen dari data itu kan, saya pengen Anda menyimpulkan sebenarnya kecenderungan atau major findings-nya apa, sehingga Anda bisa membuat konklusi dari situ. Kalau yang masih dalam Excel tadi, itu sulit untuk melihat kecenderungannya apa. Kalau sudah seperti ini, sudah terlihat ya. Ini bagus yang ini, selain skill, dia juga mencari materi apa di setiap skill itu yang penting, begitu. Sehingga kalau Anda lihat di sini, ini kelompoknya, sebentar. Mbak Ajeng, Mbak Anissa, Mbak Dofwatul Aisy, M. Sadam, sama Yuyut. Jadi, saya sekedar contohkan ini, misalkan, ini ya, kebutuhan skill, yang mana yang paling penting? Ini mendengarkan 53%, lalu membaca 14%, speaking 63,3%, ini 60, berarti yang paling tinggi adalah speaking, begitu. Lalu kelompok ini memverifikasi lagi setiap skill itu materi apa atau topik apa yang paling penting, misalkan listening. Ini presentasi, menangkap makna presentasi 56. Lalu mendengarkan instruksi manajer 56 juga. Procedural audio 46.
safety instruction 56. Mendengar pertanyaan wawancara kerja ini yang paling tinggi kalau listening ya. Kalau yang reading berarti apa? 50. Sama, Mem. Menjawab wawancara kerja 63. Menjawab wawancara kerja 63. Tapi nggak ada di sini, Mas. Kurang satu mungkin ini ya. Ya, Mas Yud. Oh, itu yang speaking, Mem. Yang readingnya itu Yang readingnya yang ini yang 50 ini. teks prosedural, iya. Oh, teks prosedural, membaca teks procedure gitu ya. Kalau untuk speaking apa? Wawancara kerja. Penggunaan alat atau wawancara kerja. Nah, berarti inline dengan listening tadi ya. Itu bagus. Nanti bisa dihubungkan. Berarti yang paling penting adalah tentang interview, entah itu listening atau speakingnya begitu ya. Kalau writing paling tinggi apa? Menulis CV. Iya, CV, Mem. Ya, paling tinggi ada menulis CV. Nah, bisa dikaitkan, bagus sekali datanya. Datanya tadi apa? Listening mendengarkan wawancara, speaking juga bagaimana melakukan wawancara, lalu yang ketiga writing, bagaimana menulis CV, kan terkait dengan itu. Berarti bisa dikonklusikan dari situ, apa? Anda bisa membuat konklusi kelompok Mas Yuyut, Mbak Dovatulaisi, dan sebagainya. What is the major finding you can conclude from your result of analysis? Ada? Kebutuhan yang paling diharapkan sama mahasiswa teknik itu speaking skills, Mem. Kemudian untuk konten-kontennya seperti wawancara kerja, kemudian pembuatan CV, lalu untuk membacanya membaca teks prosedural teks. Oke, jadi bisa dikaitkan bahwasanya untuk topik itu terkait dengan future jobs mereka, utamanya tentang interview tadi ya. Nanti kesimpulannya bisa begitu, jadi membaca datanya itu. Begitu ya teman-teman. Ada yang ditanyakan sebelum kita beranjak? Tidak ada ya. Oke, selanjutnya di course outline itu, setelah ini, kan Anda tujuan dari melakukan need analysis adalah mencari major findings-nya. Jadi mencari apa yang seharusnya diajarkan kepada target learners-nya. Misalkan target learners-nya Mas Yuyut tadi apa? Engineering students ya. Engineering students itu apa? Kalau yang Mbak Sandra, Mbak Devi tadi apa? Fisioterapi ya, oke. Berarti target learners-nya tadi yang paling major punya Mbak Hasbintang dan kelompoknya Mbak Devi apa? Speaking, Speaking, oke. Nanti berarti bisa mengembangkan materi. Jadi kan setelah ini Anda akan mengembangkan course design. You would like to design a course berdasarkan hasil need analisisnya. Misalkan speaking, kalau tadi kelompoknya Mbak Sandra dan teman-teman itu tidak mencari topiknya apa ya, berarti tidak apa-apa, silakan ditentukan topiknya apa begitu. Nanti skill yang didesain adalah speaking begitu. Itu ya. Saya contohkan di sini di course outline sudah saya berikan contoh yang saya buat tadi. Ini pertama Anda nanti ke major findings of need analysis result. Saya ingin Anda menarasikan. Tadi kan saya sudah menarasikan tapi dalam bentuk oral ya. Sekarang Anda narasikan dalam bentuk written. Ini individu ya. Major findings of need analysis result. Resultnya apa? 1, 2, 3. Kalau ada 2, resultnya juga nggak apa-apa. Kalau hanya dituliskan 2, kalaupun toh findingnya hanya 1, data. Saya hanya ingin melihat Anda mampu nggak sih membaca data itu, gitu. Jadi kan sudah didapatkan data-data secara numerik tadi berdasarkan survei. Sekarang tuangkan cara membaca data Anda bagaimana, gitu.
Lalu di bawahnya in regards to the finding, berdasarkan finding itu, next week I'm going to develop, ini bukan next week ya, next meeting I'm going to develop a course design for. Silakan diisi departmentnya apa, skillnya silakan dipilih salah satu, materialsnya tentang apa, gitu ya. Itu untuk identifikasi awal. Lalu yang kedua adalah ESP lesson plan template. Dalam template ini, Anda, saya informasikan bahwa sekarang adalah week 6 ya. Week 6 berarti masih ada hari ini dan hari Rabu. Lalu week 7, it's going to be our final week. Because in week 8, you are going to have a semester mid-test ya. I think it is mid-test on 19th of April. Jadi 19 April itu sudah pekan UTS. Jadi pekan tersisa hanya pekan besok. Jadi untuk pekan ini kita akan memulai, saya ulangi sekali lagi, memulai ya. Memulai membuat kerangka lesson plan. Di sini lesson plan yang saya contohkan adalah yang paling simple karena memang tidak ada lesson plan, format lesson plan khusus untuk mata kuliah atau mata pelajaran ESP atau English for Vocational School. Jadi saya desain aja, yang penting komponen yang terpentingnya sudah saya cantumkan. Saya gini ya lesson plan. Department nanti disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Ini saya contohkan misalkan Islamic Education, jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Skillnya speaking, materi atau topiknya adalah telling procedure. Oke, kalau kelompoknya Mbak Hasbintang, Mas Ahmad Muzakir tadi kan tidak ada materinya. Silakan dipilih saja materinya, yang penting speaking skillnya sesuai dengan hasil need analysis. Lalu learning objective untuk tujuan pembelajarannya silahkan dituliskan. Masih ingat ya formatnya ABCD? A stands for audience, B behavior, C conditions, D degree. Misalkan begini, cara penulisannya, given a web-based material, student will be able to identify the language features used in procedure text well atau correctly, begitu. Ini mana yang A? A-nya yang mana? Student. Students, good. Behavior? Behaviornya yang mana? Identify the Good. language features. Ya, betul. Terima kasih. Will be able to identify the language features used in procedure text. Degree-nya yang mana? Well. Begitu. Degree-nya bisa diganti well, correctly, in its correct order, into correct order, begitu bisa. Jadi yang penting, yang perlu Anda ingat ketika menuliskan learning objective, formatnya adalah ABCD. Ini tergantung dari aktivitas Anda nanti, condition-nya terutama ya. Condition-nya sama behavior-nya itu tergantung dengan aktivitas yang akan Anda desain nanti. Misalkan ini, pertama saya berikan web-based materials, mungkin melalui blog begitu, diberikan procedure text, lalu siswa diminta untuk mengidentifikasi apa saja language features yang ada dalam procedure text itu. Ingat, walaupun teksnya teks procedure, tapi disesuaikan dengan jurusannya. Itulah yang membedakan general English dan English for specific purposes. Jadi misalkan procedure text dalam konteksnya, misalkan tadi kelompok Mas Ahmad Muzakir tentang apa tadi? Fisioterapi, berarti bagaimana merawat luka apa begitu, gitu ya. Lalu ini, given a recorded explanations from teacher, students will be able to recall. Jadi yang identify itu nanti Anda ambil dari ini ya. Apa namanya? KKO. Anda masih ingat KKO? Iya, Mem. Apa itu? Yang C1, C2.
Betul. Apa itu KKO? Kata kerja operasional ya. Jadi kata kerjanya harus operasional. Maksudnya operasional, maksudnya bagaimana? Misalkan saya kan bisa aja misalkan yang A ini saya bilang, given a web-based material, students will be able to understand. Kalau understand itu kan nggak bisa diukur karena di abstrak. Gitu ya. Jadi kata kerjanya harus operasional yang bisa diukur begitu. Ini diambil dari KKO. Lalu misalkan given picture series, tahu picture series ya? Gambar berseri begitu. Students will be able to tell the procedure of wudu individually into its correct order karena topiknya tentang jurusannya tentang Islamic education. Lalu given jumbled paragraph about how to break fasting, students will be able to reorder the paragraph into correct order. Gitu ya, itu yang learning objectives. Lalu komponen yang penting lainnya adalah langsung saja dibagi desain pembelajarannya menjadi 3 activities, pre-activities, main activities, and post-activities. Pre-activities, seperti yang Anda sudah tahu ya, the activity leads students into the main materials. Bisa berupa brainstorming atau warming up questions, begitu. Untuk main activities, yang harus ada dalam main activities adalah pertama, PPT. Maksud saya di sini materi, jadi materinya bisa disajikan dalam PowerPoint, atau PDF, atau web-based material. Lalu, komponen yang harus ada selanjutnya adalah teacher recorded explanation for maximum 20 minutes. Kenapa harus ada recorded explanations? Kan ini mata kuliahnya TOEFL ya teman-teman, harus ada praktek. Tapi kita kesulitan karena prakteknya itu harus online. Saya amati yang teman-teman kumpulkan yang kemarin itu sangat time consuming ya, karena teman-teman harus attend to the others teaching and stuff. Jadi ini modelnya Anda akan mengembangkan course design dalam bentuk asynchronous. Tapi Anda harus melakukan recorded explanations. Seperti yang saya lakukan di LMS, kalau Anda mengamati di LMS, kan saya model course design-nya kan pre-activities, main activities. Jadi ada materi, ada recorded explanations, lalu ada aktivitas. Begitu ya? Ada yang mengamati atau tidak? Ada, Mem. Ya, good. Jadi setelah recorded explanations, Anda memberikan aktivitas sebagai bentuk, ini katakanlah ini namanya cognitive activities. Jadi siswa diberikan apa itu? Pengetahuan dulu secara kognitif melalui web-based materials pertama, yang kedua melalui recorded explanations done by teacher. Setelah itu ada aktivitas, karena instrumennya kita gunakan online, jadi latihannya siswa itu nanti berbentuk online begitu. Seperti yang saya lakukan misalkan melalui quizzes, melalui Padlet, Anda bisa pakai cara-cara itu. Atau ada, kalau teman-teman tahu, platform lain yang bisa digunakan untuk siswa melakukan online-based worksheet ini, bisa dilakukan. Ada 2 aktivitas, begitu ya. Lalu untuk post activities, Anda melakukan assessment atau quiz. Jadi quiznya bisa pakai Google Form bisa, atau apa ya, quizzes juga bisa, atau platform lain. Begitu ya. Oke, untuk pekan ini Anda mendesain ini dulu, Anda belum pada tahap ini. Tapi Anda sudah mulai memikirkan akan melakukan apa gitu. Tapi untuk melakukan recorded explanations dan pengembangan itu akan ada di week 7. So far, any questions or anything to clarify from you guys? Saya mau bertanya, Mem. Silakan, Mbak. Ini dikumpulinnya individu, terus untuk mendesain lesson plan dan lainnya itu tetap individu atau kelompok ya, Mem? Individu Mbak Reza Sandra. Jadi outputnya nanti di week ke-7, saya pinginnya Anda melakukan seperti yang saya lakukan. You are a teacher, jadi Anda role-nya sebagai guru, jadi nanti kita pakai platform yang mudah saja.
Jadi nanti Anda membuat course design seperti LMS yang saya buat, tapi strukturnya pakai yang ini ya. Sebentar, LMS-nya mana? Nah, seperti ini. Kan sebelum memulai mata kuliah, saya selalu mendesain ini kan. Pre-activities-nya apa ya? Main activities-nya apa ya? Lalu post activity-nya juga apa? Begitu. Jadi yang Anda lakukan di week ke-7 adalah ini. Ya. Ini platform yang akan kita gunakan adalah Google Classroom. Jadi nanti Anda role-nya sebagai teacher. Nah, saya kan perlu melihat apa yang sudah Anda kembangkan. Jadi nanti saya kasih link untuk submit class code-nya. Jadi melalui class code saya bisa join kelas Anda. Begitu. Jadi saya bisa melihat how was your course design. Begitu. Jadi dengan melihat ini misalkan saya akan menjadi Anda. Jadi I will act as students, you are the teacher gitu. Paham? Ada lagi? Berarti satu kelompok itu punya beda-beda lesson plan ya, Mem? Beda-beda. Jadi ini udah individu. Kalau yang need analysis kemarin kan grup. Kalau yang aktivitas hari ini itu individu. Baik, Mem. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Mem, Yes, Mas berarti Riko. nanti pas record itu nggak butuh ini ya, Mem, nggak butuh kayak ada siswanya gitu. Tidak perlu. Jadi seperti Anda menjelaskan, jadi isinya itu materi saja. Oh, iya. Isinya materi saja, Anda tidak perlu recorded materi, tidak perlu memulai kegiatan dari awal, tidak. Oh, iya, Mem. Mas Riko, kalau ada. Oke. Gimana, Mem? Enggak, Ini saya voice. lagi di tempat magang. Oh ya, voice-nya agak ini. Jangan silent aja, Mas. Oh iya. Jadi penting yang ditanyakan Mas Riko. Jadi recordingnya hanya main material saja. Misalkan Anda mengajarnya telling procedures. Jadi langsung ke materinya. Jadi kalau Anda lihat video-video pembelajaran di YouTube itu langsung penjelasan materi. Jadi yang Anda lakukan adalah merecord penjelasan materi. Mungkin Anda mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, students, today we are going to learn about procedure text. Do you know what it is? Gitu ya, mungkin bisa gitu. Terus Anda, nah, saya melihat kemampuan mengajar Anda, retorikanya dan sebagainya itu dari situ. Ingat, itu hanya short, hanya maksimum saya kasih 20 menit saja, karena explanations only on the materials, on the content. Jadi hanya tentang kontennya, tidak perlu panjang-panjang. Begitu ya, mungkin Anda menjelaskannya bisa melalui PowerPoint, Anda self-record yourself melalui Zoom atau melalui platform lain, silakan. Ada lagi? Saya Jelas? Mem. Silakan Mbak Aura. Iya, jadi itu kita kayak nggak buat praktek yang seperti kemarin itu ya, Mem. Jadi murid-murid masuk di Zoom atau kita kayak warming up question atau kayak gimana, Mem? Kita Tidak. self-record sendiri apa gimana? Jadi kan untuk aktivitas yang Anda mengajar yang general English, itu kan sudah model seperti itu. Jadi saya ingin memberikan model lain, yang model lainnya berupa asynchronous. Kalau yang kemarin kan synchronous, jadi Anda mengajar live streaming kepada siswa. Nah sekarang untuk desainnya ESP ini, saya maunya Anda mendesain pembelajaran secara asynchronous. Begitu. Begitu ya, jadi ada yang ikut mata kuliah saya di AIKA mungkin ya, beberapa kali saya lakukan secara asynchronous, tapi saya berikan materi. Materinya melalui self-recording, tapi hanya tentang materinya saja. Gitu ya. Is that clear? Oh iya, Yes, Mem. Oke, Ma'am. Mem. Thank you, Mem. Okay, right? Yes, ma'am. No more questions? No. Jadi intinya yang akan dilakukan hari ini dan hari Rabu, Anda masih memplanning dulu.
Masih memplanning ya. Memplanning. Hari ini tagihannya adalah Anda sudah membuat itu tadi, rancangan dulu, nanti toh kalau mau berubah tidak apa-apa. Next meeting kita akan diskusikan hasil dari yang sudah Anda buat. Apakah ada improvement atau ada input dari teman-teman yang lain. Minggu ke-7 Anda sudah mulai membuat course design melalui Google Classroom. Jadi Anda melakukan apa yang saya lakukan as a teacher. Jadi Anda membuat LMS, konten LMS tadi ya. Ini. Seperti ini tadi ya, ada pre-activity, main, and post-activity. Tadi template-nya sudah tersedia di sini, silakan nanti di-download, dilihat. Gitu ya. Tidak ada pertanyaan lagi? It's all good? Good, ma'am. Okay. Good, ma'am. Jangan lupa yang belum menyelesaikan tagihan yang kemarin ya, berarti yang kelompok, silakan dikumpulkan karena itu record aktivitas pekan kemarin ya. Oke, thank you for your active participations. Yang telat nanti recordingnya akan saya berikan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.